Pengen nikah dengan venue? City View Jakarta, tapi dengan budget intimate yang masih masuk di kantong. Hotel Liberta Kemang bisa jadi pilihan. Bisa paket resto dan rooftopnya. Kapasitas maksimal 200 pax. Hanya 39 jutaan. Udah dapat paket wedding all in. Selengkap ini dapatnya. Mau juga intimate wedding di Hotel Liberta Kemang? Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman, kali ini narasumber kita adalah seorang pengusaha. Ini berawal dari profesional dulunya, sekarang jadi pengusaha, banyak manage hotel-hotel. Bang Ruben, apa kabar Bang Ruben? Baik. Sehat Bang? Sehat. Mantap kali ini saya ketemu orang ini, energinya luar biasa gitu ya. Spiritnya yang penting. Iya, cocok jadi motivator Bang. Bang Ruben ini ya manage Liberta. Ya, Liberta. Oke, tapi sebelumnya mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu Bang, gimana awal mulanya perjalanan karir Bang Ruben nih? Ya, oke, terima kasih Pak. Kalau bicara karir ini panjang lebar Pak. Cuma mungkin saya hanya ambil satu yang bisa dijadikan semacam success story ya, yaitu pada saat kita mulai mengembangkan Aston Hotel International. Ya. Jadi di tahun 2004 itu kita mulai mengembangkan satu bisnis yang kita sebut sebagai Aston Hotel International. Oke. Nah pada saat itu Aston cuma ada 3 hotel Pak di Indonesia ini. Ya. Nah dalam kurun waktu 8 tahun itu saya bisa develop menjadi 198 hotel. Sadis. Wow. Itu satu angka yang buat saya itu satu legend, ya, satu raihan sukses yang boleh dikatakan itu legend hidup lah. Iya. Ya, sehingga sampai hari ini kalau kita bicara Aston, secara korporasi ini menjadi satu grup yang paling besar yang mungkin agak susah untuk dikalahkan, atau bukan menjadi satu kompetitor kita. Gitu. Nah, ini kan pasti ada polanya ya. Ya. Nah, gimana perjalanannya itu Bang? Nah, dari Aston lalu saya coba beralih ke grup-grup yang lain. Di antaranya itu ada Premier Inn UK, itu adalah dari London. Saya kebetulan pegang untuk Indonesia, Malaysia sama Singapura. Lalu setelah itu karena pengaruh Brexit Eropa, akhirnya pull out dari Asia, termasuk Indonesia. Nah, beriringan dalam waktu yang bersamaan, nah saya pindah ke grup China, namanya Plateno Hotel Group. Plateno Hotel. Ya, itu di bawah Jingjiang Company Holding. Oke. Ya. Pas pandemi ya kita mulai bicara masalah Liberta. Jadi Liberta ini sebenarnya cikal bakalnya itu adalah momentum lahirnya Liberta itu pada saat pandemi. Pas pandemi ya. Di situ pandemi, hotel lain pada tiarap. Semua di situ hancur. kita mulai start untuk mendevelop apa yang kita sebut dengan Liberta Hotel International. Menjadi salah satu hotel chains nasional yang sampai hari ini kita masih tetap berada di market ya, untuk mencari beberapa teman-teman sebagai mitra kerja sama kita. Oke, nah mencari teman-teman sebagai mitra kerja. Nah, konsep mitra kerjanya seperti apa sih Bang? Nah, kalau hotel operator kan sebenarnya banyak modul ya, banyak modul, banyak pola kerja, banyak skim yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau kita bicara Liberta sendiri, kita satu berfungsi sebagai hotel operator biasa. Hotel operator biasa, oke. Ya. Lalu yang kedua, kita juga berfungsi sebagai partnership. Ya. Dalam hati partner ini adalah kita mencoba rebranding beberapa hotel existing atau hotel convention yang sudah ada yang dikelola oleh owner-owner, masuk menjadi satu bagian dari mitra kerja dengan Liberta. Nah, di situ ada proses namanya rebranding. Rebrandingnya, untuk proses rebranding ini kan tentu membutuhkan biaya. Ya. Biaya cukup besar dalam hal ini, ya kita bicara ratusan juta juga lah. Ya, tetapi karena ini menjadi salah satu strategi di Liberta sebagai mitra kerja, maka kita punya moral untuk bisa melakukan rebranding itu secara gratis.
Oh, oke. Artinya siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, selama proses rebranding ini menjadi seluruh biaya ini menjadi tanggung jawab Liberta. Itu adalah komitmen kita untuk melakukan rebranding terhadap kerjasama dengan para mitra-mitra hotel. Tapi ada kontraknya dong ya untuk berapa tahun? Ya, kalau untuk kontrak kerjasama ini relatif ya. Tapi kalau kita bicara berapa lama kontrak yang efektif untuk setiap hotel operator, range-nya itu dari 5 sampai dengan 20 tahun. 5 sampai 20 tahun. Ya. Oke. Tapi dalam hal ini kan kontrak is kontrak. Tapi tentu di dalam kontrak ini kan ada KPI yang menjadi parameter bahwa owner bisa menilai operator ini punya performance yang cukup bagus atau tidak terhadap KPI yang diberikan. Iya, betul. Ya, kalau misalnya selama KPI-nya itu masih bisa terpenuhi, harapannya bisa kita deliver, maka itu tentu bisa akan kita tindak lanjuti untuk kontrak yang agak panjang. Oke. Tapi kontrak dalam hal ini adalah kita bicara minimum kontrak adalah 5 tahun. 5 tahun Ya. minimum kontrak. Nah, saat ini Liberta sendiri udah manage atau operate berapa hotel? Jadi sebenarnya Liberta ini sebenarnya karena kita basicnya tuh dari hotel owner, Pak. Hotel owner. Ya. Oke. Jadi karena hotel owner, maka treatment kita adalah terhadap klien-klien kita adalah sama seperti bagaimana kita melakukan usaha atau bisnis terhadap hotel kita sendiri. Iya, Bertolak dengan 5 hotel yang dimiliki oleh Liberta, baru kita mulai buka opsi untuk kerjasama pengelolaan manajemen. Oh, jadi abang sendiri punya punya 5 hotel dulu ya? Ya, jadi di Liberta ini secara korporasi kita punya 5 hotel sendiri. 5 hotel sendiri, oke. Lalu ada beberapa hotel, ada 13 hotel yang kita kelola. Itu adalah hotel dari teman-teman owner yang lain. Iya. Udah biasa ngurus hotel 5, akhirnya tadi ya. Ya, akhirnya kita mulai. Emang pengalaman abang juga lah ya. Ya. Artinya dengan pengalaman yang kita miliki, terus secara korporasi juga kita melihat bahwa kita punya kemampuan secara finansial untuk bisa melakukan kerjasama dengan para owner seperti dengan pola seperti tadi. Ya tadi saya bilang ada yang kita sebut dengan rebranding. Rebranding ya. Ada juga kita pola kerjasama dalam bentuk minimum garansi. Minimum garansi terhadap omset. Terhadap omset ya? Omset. Ini berani ini yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau bekerja sama dengan Liberta ini atau dengan siapapun, skema kerjasama itu sebenarnya itu kan customize. Iya. Tinggal bagaimana kita sebagai owner hotel dengan owner individu ini sebagai mitra kerja, bagaimana kita merumuskan satu pola kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga ini menjadi satu kekuatan di dalam bisnis untuk jangka panjang. Oke. Nah, 5 hotel yang udah dimiliki itu apa aja, Bang? Yang pertama itu kita ada di Jakarta, ada Liberta Kemang, ada Liberta Blok M, ada Liberta Jogja, Jogja juga, ada Liberta Bali, ada Max Holy Kebumen. Ya, jadi ada 5 ini yang milik daripada Liberta itu sendiri. Dan saat ini Liberta lagi melakukan ekspansi untuk pengembangan hotel ke-6 yang ada di Jogja. Lalu rencana jangka panjang kita akan melakukan pengembangan untuk resort di daerah Bogor. Nah, Jogja ini kita sudah buka baru minggu lalu. Lalu yang resort di Bogor ini kita dalam pembangunan. Jadi kita harapkan sampai akhir tahun kita sudah bisa buka resort baru yang ada di Bogor. Oke, untuk yang 5 hotel yang dimiliki ini rata-rata ini lebih hotelnya bintang berapa? Range kita tuh dari bintang 2 sampai dengan bintang 4. Ya, tetapi yang kita miliki hari ini adalah semua ada di bintang 3. Bintang 3. Ada di bintang 3. Oke. Nah, kalau dari Liberta sendiri biasanya untuk operate itu ada syarat ketentuannya nggak sih? Mungkin dari Bang Ruben sendiri menganalisa dulu atau gimana? Kalau bicara syarat, setiap operator itu tentu punya parameter. Ya, bagaimana menilai satu properti ini apakah bisa masuk di dalam kategori yang bisa kita kerjasamakan atau tidak. Tetapi apapun bentuknya, sebenarnya bis ini kan customize. Iya. Ya, jadi apakah bangunannya baru atau bangunan existing? Ya kita lihat potensi bisa, kita lebih mengedepankan kepada potensi bisa seperti apa. Ya kan? Beda cerita kalau misalnya itu bangunan baru, Pak. Kalau bangun baru maka secara konsep ini harus kita rumuskan dari awal. Secara perencanaan, secara arsitektural, secara interior, secara besaran kamar dan seluruh fasilitas pendukungnya ini kita harus konsepin di awal. Artinya kolaborasi antara owner sebagai pemilik properti, Liberta sebagai hotel manajemen company, lalu para konsultan-konsultan terkait di dalam satu proyek perencanaan. Dalam perencanaan pembangunannya ya? Dalam perencanaan pembangunan.
Oke. Nah, berarti bisa bangun dari awal atau tengah jadi? Ya, betul. Ya. Atau yang mungkin udah jadi tapi bisa di manage operatornya by Liberta juga ya? Ya. Kalau yang sudah jadi, kebanyakan yang kita lakukan adalah pola kerjasama dalam bentuk rebranding plus refurbish. Plus refurbish? Ya. Berarti di dalam interiornya di dalam juga ya? Dalam pelaksanaan ada beberapa bagian yang memang perlu kita renovasi, kita renovasi. Ya, jadi Liberta ini tidak hanya sebagai pure operator, tapi juga sebagai investment company. Investment juga ya? Ya. Jadi ini yang memberikan satu ruang terhadap para teman-teman hotel owner kalau misalkan dihadapkan oleh satu kebutuhan terhadap satu renovasi dengan nilai tertentu. Nah, dari Libertas ini kita bisa memprovide untuk itu. Jadi sebenarnya bermitra dengan Liberta ini tidak hanya sebagai hotel operator murni, tapi kita bertindak juga sebagai hotel owner dan hotel investment. Nah, pola ini yang kita coba gunakan menjadi satu kekuatan yang ada di Libertas sampai hari ini. Wah, keren nih. Iya. Berarti kalau banyak orang yang mungkin nanggung butuh dana. Ya, betul. Ya, berarti join kepemilikan saham juga dong ya? Bisa. Bisa katanya dalam itu ya. Ya, itu yang saya bilang opsi kerjasama ini kan banyak varian. Ya, tinggal kesepakatan para pihak melihat dari bisnis seperti apa. Jadi sangat terbuka untuk bisa kita rumuskan kerjasama dalam bentuk seperti apa. Gitu. Karena bicara hotel kan kita bicara investasi jangka panjang. Nah, jadi ada parameter yang harus kita perhatikan secara bersama. Lalu yang paling penting di atas segalanya adalah mitra kerja kita. Karena karakter di dalam menjalankan satu bisnis kerjasama ini kan harusnya berawal dari trust. Iya. Keterbukaan informasi, keterbukaan bisnis ini yang menjadi parameter utama kita. Karena kita bisnis itu jangka panjang, bukan untuk short term. Iya, betul. Gitu. Jadi ya ibaratnya kalau mau punya calon partner ya harus sama-sama clear di awal, punya visi misi yang sama sehingga jalannya kita sama. Gitu loh. Iya. Kalau nggak agak sulit. Nah, saat ini Liberta sendiri manage saat ini di Indonesia aja udah mulai go? Sementara kita fokus masih Indonesia dan khusus Jawa Bali. Khusus Jawa Bali khusus only. Jawa Bali. Nah, itu kan selain yang hotel yang dimiliki ada juga kan yang di-operate. Nah, operate di Jawa Bali ini ya? Jawa Bali. Oke. Nah, gimana pandangan dari Bang Ruben sendiri khususnya dari Liberta Group ini melihat kondisi zaman now ini khususnya di perhotelan? Lebih ke ini kan vacation, staycation gitu. Gimana, Bang? Nah, kebetulan di Liberta ini kan konsepnya lebih ke lifestyle ya. Lebih ke lifestyle. Ke lifestyle. Jadi produk-produk hotel kita juga lebih mengedepankan kepada Gen Z. Jadi ada beberapa hotel kita itu misalnya contoh hotel kita di Blok M ataupun di Kemang itu kita selalu sediakan kamar berikut fasilitasnya untuk game. Untuk game? Oke. Jadi para gamer, anak-anak muda yang mau menginap sekaligus sambil main game ya kita siapkan kamarnya. Dan konsepnya kita kan lebih ke fun ya. Lebih ke fun. Ini di dalam kamarnya ya, bukan di fasilitas ya? Sebagai fasilitas. Iya, di dalam kamar di dalam kamar. Iya. Nah, jadi misalkan kita juga kan setiap unit kan kita punya namanya cafe. Kebetulan Liberta tuh punya salah satu core bisnis yang lain adalah F&B. Oke. Nah, kita punya rumah kopi. Ya, rumah kopi. Nah, rumah kopi ini sementara kita baru ada 3 outlet. Ada yang independen, ada yang ada dalam hotel itu sendiri. Nah, konsep juga sama. Jadi lebih kepada anak-anak muda, Gen Z sekarang seperti apa. Jadi justru resto-resto atau kafe kita tuh lebih banyak didominasi oleh orang-orang kantoran, Mbak. Orang kantoran? Iya. Oke. Nah, iya. Jadi karena suasana yang kita ciptakan lebih cozy, lebih nyaman buat mereka, mereka bisa kerja dari hotel, Work from hotel jadinya. Work from hotel. Bukan dari rumah ya. Iya. Jadi ini kita bisa lihat yang paling sering terjadi adalah di Liberta Blok M. Blok M. Ya, itu satu. Lalu yang di kantor kita di Kemang, kebetulan kita berkantornya di Jalan Bangka. Oke. Di situ kita ada office dan di bawahnya kita ada restoran, ada rumah kopi. Nah, ini juga menjadi satu ikonik untuk para pekerja, para anak-anak muda yang mau bekerja dari rumah, tapi mendapatkan satu situasi yang lebih nyaman, lebih cozy. Dia bisa dapat konsum minuman dari situ, dia bisa pesan makanan dari situ. Jadi memang suasana yang kita treatment, yang kita bangun itu lebih kepada kebutuhan anak-anak muda hari ini. Oke. Gitu. Jadi nggak kaku dengan satu konsep, dan konsep ini kan bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan pasar seperti apa.
Gitu. Berarti strategi pemasarannya juga berfokus kepada anak-anak muda ya. Memang anak-anak muda ini ya sekarang ya. Ya. Yang menjadi target pangsa pasarnya Betul. dari Liberta Group Iya. sendiri ya. Oke, wah. Nah, oke, ke depannya nih Bang. Tadi selain ada resort yang akan dikembangkan di Bogor, nah mungkin boleh cerita dikit ya, resort ini nanti ada apa aja sih Bang? Kalau resort ini kebetulan kita punya lahan di sana itu ada 2 hektar ya. 2 hektar, oke. Tapi yang kita bangun itu kurang lebih 40 unit aja. 40 unit 40 aja. unit cabin. Oh, cabin. Nah, Iya, sisanya itu kita lebih ke social event. Social event, Ya, oke. jadi ada resto, kita ada Iya. resto di situ, kita bisa untuk buat kegiatan outdoor, Iya. ada meeting room, ada Oke. F&B di situ. Nah, ini yang kita coba, artinya apa? Kalau kita bicara resort hanya orientasi kepada kamar dan fasilitas, tidak ada satu komponen yang lebih berarti. Nah, ini agak susah juga untuk kita bisa berkompetisi. Karena Bogor ini menjadi salah satu daya tarik, Iya. market yang paling Permintaannya besar tinggi sekali. adalah dari Jakarta. Betul sekali, Gitu. karena pengen staycation, healing. Staycation, ya. Jadi kita selalu bikin program untuk staycation. Iya. Itu sudah menjadi rutinitas. Hmm. Ya. Hmm. Dan yang paling penting sebenarnya market yang namanya social event ini, Iya, social ya, event, iya. baik itu social event ataupun Iya. wedding, ini kan sangat menarik untuk dilakukan di daerah resort. Oh benar, begitu. Gitu. Iya, iya. Nah, cuma yang perlu kita antisipasi karena ada di Bogor, ini kan Iya. sering hujan. Ya, Pasti, jadi kita iya. kita di situ kita menyediakan untuk outdoor, ya pilihannya bisa outdoor, bisa indoor. Outdoor, indoor, Nah, indoor oke. ini sebagai backup in case kalau ada event di outdoor, Iya. pada saat itu hujan yang kita nggak bisa prediksi, Iya. ya mereka akan move ke dalam. Iya, iya, iya. Nah, Oke, sementara kalau di Bogor ini kan kita Iya. sudah ada satu resort existing, Mbak. Udah ada di situ Sudah juga. ada. Beda lokasi. Oh, beda lokasi. Ya, ini Oke. kita lebih dekat ke Rancamaya. Oke, Rancamaya. Yang ya. sekarang ini yang mau dibangun Bukan. yang existing existing sekarang di itu dekat kita ada Rancamaya. di sekitar Rancamaya. sekitar Rancamaya, oke. Nah, itu namanya Amanuba Resort. Oh, Amanuba. Nah, jadi Amanuba Resort konsepnya kayak Bali, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara Ubud, Ubud ya kita nggak usah harus ke Bali. Tapi di Bogor kita ada satu resort ini kecenderungan atau orang sering menyebutnya dengan istilah Ubudnya Bogor. Ubudnya Bogor. Ya, adalah Amanuba Resort. Oke. Ya, itu luasan kita 2 hektar. Oke. Dengan fasilitas kita kamar itu cuma 46. Nah, selebihnya kita ke F&B sama MICE, Oke. sama outbound. Sama outbound, oke. Iya, jadi ini dan market di sini cukup potensial, terutama baik wedding ya. Iya, iya. Karena hampir setiap minggu kita selalu menerima wedding untuk areal di situ. Iya, kalau wedding kan jadi banyak yang nginep juga Ya, di situ. betul. Karena dengan Otomatis sendirinya itu. Dengan sendirinya Ya, otomatis ya. Betul. Nah, nanti dekat sini juga ya? Ya, itu kurang lebih sekitar 3 kilo dari lokasi sekarang. Oh, masih di kawasan Masih di dekat Bogor lah. Rancamaya gitu ya? Arah ke Sukabumi. arah Sukabumi ya? Ya. Iya, iya, daerahnya dingin juga. Ya, tepatnya enak itu ya. di Cimande. Cimande. Ya. Oke. Sebelum Cigombong ya? Ya. Oh, baik. Pokoknya dari Rancamaya lewat lagi sedikit ya, di situ ada Cimande itu kawasan tuh. Iya, ini Pasar masih terjangkau ya, lah. nah itu tinggal kita naik masuk ke atas tuh. Iya, Dan daerah iya. sangat apa ya? view adem. gunungan juga ya? View pegunungan. Nah, ini masih terjangkau dari Jakarta kan, Ya. lewat pakai mobil Ya, masih terjangkau, nggak jauh-jauh ya kan, Ya. dan nggak kena macet ya. Enggak kena macet karena itu Kalau- kan di Ciawi. Exit Ciawi, Ciawi. iya kan, Iya. kalau di puncak Kalau tuh kita naik ke macet. puncak ya, itu kita Aduh, stuck di situ. iya, emang sekarang lagi bertumbuh ya Iya, Bang? iya. Wah, keren banget ini Bang. Jadi di saat yang lain mungkin hotel-hotel yang lain lagi pada tumbang nih. Ya, kita justru ekspansi ya. Ya. Iya, karena melihat peluang-peluang tersebut ya Bang ya. Ya, artinya begini, kalau zaman dulu kita bicara masalah pandemi ini kan sampai kapan pandemi? Iya, Tapi iya. karena ini sifatnya force major, Iya, kan iya. pasti ada limitasinya. Iya, iya. Ya ternyata kan 2 tahun. Setelah itu kan Iya. hotel mulai booming. Nah, hari ini juga sama nih. Di awal tahun kepemimpinan Pak Prabowo juga sama. Iya. Dengan adanya pembatasan untuk kegiatan meeting oleh government. Tapi kan sifatnya sementara. Iya, iya. Nah, sebentar. hari ini setelah 3 bulan, ini Iya. kan keran untuk kegiatan kan sudah dibuka lagi. Buka lagi. Artinya apa? Iya. Hotel kembali mulai Kayak bertumbuh normal lagi lah ya. Kembali seperti normal. Iya, iya. Dan Ya. kebutuhan itu ada emang Bang ya. Pasti Hotel- ada lah ya. Kalau kita bicara kebutuhan MICE ya, meeting, Mas, iya. ya, Iya. kebutuhan kamar, Iya. artinya potensi ini kan sangat besar dari pemerintahan, Pak. Iya, iya, iya. 40% anggaran kegiatan ini kan ada di meeting, di MICE. Iya, iya, iya. Ya kan? Heeh. Artinya apa? Selama pemerintahnya ada, kegiatan MICE tetap tumbuh. Pasti. Ya kan? iya, Nah, iya. tinggal kita melihat ini kita mau masuk di segmen yang mana, gitu loh. Itu baru dari pemerintah, belum Baru lagi pemerintah. family tadi. Belum lagi yang lain. GZ, Karena iya. kalau hotel ini kan segmennya ada beberapa kan, Pak. Iya, iya. Yang paling besar ini sebenarnya ya, yang paling besar itu kan dari government, Pak, sebenarnya. Oke.
Kalau kita bicara market paling besar ada government. Lalu yang kedua tuh kita bicara masalah OTA, online travel agent, ya. OTA, lalu korporasi, lalu mulai masuk ke individu atau family. Ya. Nah, jadi segmennya sangat luas, Pak. Gitu. Nah, yang paling penting adalah produknya kita seperti apa. Kita siap nggak untuk menerima event-event dengan sesuai dengan kapasitas kebutuhan kita. Nah, yang susah itu di Bogor itu adalah kita punya keterbatasan, Pak. Apa tuh? Size kita kan kecil, Iya. lahannya gede, ya, lahannya 2,5 hektar, Iya. ya. Tapi kamar kita cuma 46. Iya. Artinya kalau kegiatan sifatnya 100 kamar, kita nggak bisa akomodir. Mesti berbagi lagi kali mungkin. Karena berbagi kalau misalkan pada produk yang sama, Iya, kalau atau beda rate yang sama gitu, Iya. ya kan? Iya. Nah, kita misalkan di Amanubah, ya, kita resort, sementara harga di sebelah kan lebih tinggi. Iya. Nah, jadi nggak matching, Pak. Iya. Jadi kita di sini banyak loss business, Pak, sebenarnya. Iya. Ya, jadi ada sementara ini kita lagi ada wacana untuk pengembangan atau penambahan kamar di dalam areal ini. Karena permintaan tadi ya. Karena permintaan. Tinggi ya. Wah, Ya. luar biasa. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari korporasi, dari government juga nggak mudah kan? Ya, Iya, tentu bisnis ini kan dibangun atas dasar kepercayaan. Iya, Bagaimana membangun iya. trust? Iya. Ya, bagaimana membangun trust? Iya. Tentu kan butuh pendekatan, ya. Kita sebutnya track record lah. Track record, iya. Betul. Kalau kita punya track recordnya kurang bagus di dalam kemitraan, apalagi kerjasama investasi, yang notabene itu puluhan miliar, Pak. Betul. Ya. Iya. Nah, coba kita bandingkan kita jual satu produk dengan harga misalnya let's say 1 juta, ya, untuk mendapatkan kepercayaan ini. Iya. Compare terhadap bagaimana kita mendapatkan partner kerja dengan nilai investasi let's say 100 miliar. Ya beda. Ya kan? Beda kan? Beda level. Nah, pertanyaannya lalu siapa gitu kan? Iya, betul. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan kepercayaan ke kamu untuk mengelola aset saya senilai 100 miliar? Iya, betul. Pertanyaan sederhana tadi, lu siapa? Siapa? Iya. Ya kan? Iya. Apakah kamu bisa memberikan semacam garansi atau jaminan untuk bisa mengembalikan modal saya dalam kurun waktu tertentu? Yes. Nah, inilah yang perlu kita rumuskan secara bersama. Artinya apa? Perlu ada keterbukaan, ada keterbukaan, ada kejujuran. Lalu bis ini kan harus dilihat dari sisi trennya seperti apa. Jadi figur yang kita sajikan adalah sesuai dengan apa yang menjadi demand hari ini. Ya, jangan kita sajikan satu figur yang terlalu bombastis di awang-awang gitu sehingga pada kenyataan kita nggak bisa capai. Nah, inilah justru menjadi bumerang buat kita. Dan ini banyak terjadi. Iya. Di bisnis ini banyak terjadi. Jadi saya selalu mengatakan bahwa di bisnis yang paling penting kan trust. Jadi jangan ada satu asumsi bahwa kadang yang terjadi adalah bagaimana memanfaatkan ketidaktahuan owner menjadi keuntungan sepihak. Ini yang terjadi. Iya. Kalau udah nggak di-trust lagi udah deh. Akhirnya apa? Kita jadi krisis trust kan? Iya, gitu. Betul sekali. Betul. Jadi apapun bisnis ya kita harus mulai dengan satu itikat yang baik bahwa bisnis jangka panjang ini butuh satu effort juga yang besar, butuh satu investasi yang jangka panjang. Lalu bagaimana kita memanage dengan baik tentu juga didukung dengan infrastruktur. Benar. Ya, baik itu SDM di tim internal kita, lalu bagaimana dengan karakter owner. Karena gini, sukses tidaknya satu usaha ini, 80% sangat tergantung di karakter owner itu sendiri. Tidak semata-mata bisnis itu dipercayakan 100% ke operator atau ke satu manajemen. Betul. Lalu owner behind the screen, nggak bisa. Sepak terjangnya si owner itu nggak bisa diamatin. Iya, betul, Bang. Maka saya bilang apa? Sangat didominasi oleh karakter daripada owner itu sendiri. Contoh, misalnya gini. Sebagai operator tentu kita membuat satu figur keuangan dalam satu kurun waktu, anggaplah 1 tahun itu performance keuangannya sekian. Iya, forecastingnya ya. Forecastingnya 1 tahun saya mendapatkan angka let's say misalkan 10M. Ya kan? Nah, untuk mencapai 10M ini tentu kan ada effort yang kita lakukan. Betul. Nah, effort ini kan bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian satu figur tadi, angka tadi. Iya. Ya kan? Iya. Ada angka, ada biaya yang harus kita keluarkan. Betul. Bagaimana kalau owner tidak approve terhadap effort kita dalam bentuk biaya? Ya udah. Akhirnya apa? Selesai. Iya, nggak bisa tercapai 10M. Betul. Iya kan? Nggak bisa tercapai kan? Nah, makanya saya bilang sangat tergantung di dalam karakter owner bagaimana mentreatment satu usaha ini secara bersama-sama. Karena sekali lagi
Kalau kita bicara hotel kan investasi jangka panjang. Iya. Ya, ini harus dilihat. Ya, bukan berarti kayak kita dagang biasa ini. Iya, iya. Ya, ini butuh effort yang cukup besar, Iya. investasi jangka panjang, lalu kita kompetisi market juga hari ini sebegitu besar. Iya, iya. Ya kan, market sekarang kan sangat terbuka. Betul Ya, sekali. bagaimana kita bisa melakukan penetrasi market ini sehingga Iya. bisa memberikan kontribusi minimal bisa mengoptimalkan secara bisnis. Benar. Gitu. Wah, keren banget. Wah, Menarik. Bang, menarik sekali, Ya. keren sekali, Bang. Nah, mungkin boleh summary-kan, Bang, apa yang menjadi core value nih, Bang? Ya. Core value atau rahasia suksesnya dari Liberta Group ini. Kalau kita bicara core value terhadap satu korporasi, terutama di Liberta, Iya. ya, satu yang pertama adalah kita bicara masalah trust, ya. Karena trust ini dibangun oleh korporasi, Pak, ya kan. Kita nggak bisa hanya bicara, oh, saya bisa membuktikan atau saya bisa memberikan satu delivery produk hasil yang maksimal, tapi tidak didukung oleh korporasi. Ya kan? Nah, korporasi yang sehat, ya, tidak hanya semata-mata oleh manpower yang profesional, tetapi sangat didukung oleh kemampuan finansial secara korporasi. Tanpa kemampuan finansial di sini, mau bilang A, B, C pun semua nonsen. Iya, iya, Ya. iya. Nah, betul. dan bagaimana kita bisa menciptakan itu dalam satu iklim kerja yang positif, sehingga semua karyawan yang terlibat dalam satu korporasi ini benar-benar ditreatment sebagai karyawan, sebagai keluarga, dan orientasi kita karena kita bekerja dengan partner yang lain, maka landasan utama adalah trust dan integritas. Dua hal ini menjadi satu patokan utama bagaimana kita bisa berkolaborasi. Iya, trust Ya. dan integritas ya. Bagaimana Ya. dipercaya? Kalau kita bicara di dalam manajemen kan banyak komponen, banyak elemen. Iya. Tapi kan fundamentalnya adalah di kepercayaan. Iya, iya. Ya, kepercayaan, integritas selalu didukung oleh kemampuan finansial, maka Iya. kita bisa sukses. Iya, itu 3 hal penting banget tuh. 3 hal yang Kalau mendasar. dapat kepercayaan, finansial kuat, integritas juga oke, Betul. semuanya ya lebih lancar ya. Lebih lancar dan orientasi kita jelas. Iya, Bahwa iya. orientasinya adalah kepentingan para pihak, baik kita sebagai owner atau sebagai profesional, lalu dihadapkan oleh kepentingan yang paling besar adalah owner sebagai investor. Iya, iya. Dengan iya, betul. nilai investasi yang ya seperti saya katakan tadi. Mm-mm. Ini investasi hotel bukan bicara 1-2 juta, Iya. tapi kita bicara ratusan bahkan ratusan miliar. Iya, iya. Gitu. Pertaruhannya sangat besar. Kalau kita betul nggak sih. punya integritas, bagaimana Iya. membangun chemistry kolaborasi kerjasama di sini kan agak susah. Iya, benar Ya sih. kan? Benar banget, betul banget, setuju. Tapi apapun itu, trust itu menjadi sumber utama. Wah, nah itu dia, bener banget tuh. Bang, thank you so much sih udah berbagi, Oke, Bang. terima kasih, Keren Pak. banget. Nanti kita abis off air ini bakal ngobrol lebih lanjut. Oke. Karena banyak nih bisa dikolaborasikan. Sekali lagi teman-teman jagain trust itu penting. Ya. Jadi penting banget menjaga integritas ya. Ya. Supaya bisa ditrust oleh nggak cuma korporasi, banyak pihak Ya. lainnya sehingga bisa memudahkan peluang-peluang bisa Betul. terjadi, Bang ya. Betul. Iya, Abang ini Dalam kayak- sinergi untuk Iya kan? kerjasama. Sinergi, betul sekali. Oke, teman-teman, demikian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa cek grup Liberta, Ya. ya bisa cobain staycation di Liberta Ya. Group ya. Ya, Liberta Group. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Ya, Bang terima Ruben. kasih. Bye-bye. Oke.